Kondisi pariwisata di Kabupaten Bekasi saat ini tentunya semakin. Bagaimana sih Bu strategi Ibu untuk tahun ini dalam promosi pariwisata itu sendiri? Mimpi ya kami para pelaku ekonomi kreatif ya, terutama kami sektor kuliner selalu. Hai Sobat Urban, saya minta cakepnya ya. Boleh. Ke pasar beli ikan tenggiri. Cakep. Jangan lupa bawakan kari. Cakep. Assalamualaikum, halo Sobat Urban, kembali lagi dengan saya Dinda Fitri Emilia dalam sesi podcast Urban JTV hari ini. Kabupaten Bekasi terus menggencarkan pariwisatanya, salah satunya yang menjadi keunggulan yaitu wisata industri. Tapi masih ada banyak potensi wisata di Kabupaten Bekasi seperti desa wisata dan wisata lain yang dapat menjadi pilihan. Nah, dari segi promosi ini kita ingin tahu langsung dari Ibu Kabid tentang bagaimana strategi untuk mengenalkan wisata di Kabupaten Bekasi tahun ini. Karena kita sudah melihat ya progresif positif pada tahun 2024 dan kita ingin tahu nih, apakah di tahun 2025 akan menghasilkan hasil yang sama atau lebih baik lagi. Langsung saja kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa hari ini. Ada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Ibu Nunung Nuraini. Sehat Ibu? Kabarnya? Alhamdulillah. Kabar baik. Lalu ada narasumber kita yang kedua pada hari ini ada Ibu Rina Maulida Mawardi selaku pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Bekasi. Sehat Ibu Rina? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Sobat Urban, langsung saja kita ke pertanyaan-pertanyaan untuk mengulik lebih dalam tentang pariwisata di Kabupaten Bekasi. Oke, Ibu Nunung. Bu, boleh tahu nggak sih Bu untuk gambaran kondisi pariwisata di Kabupaten Bekasi saat ini itu seperti apa Bu? Kondisi pariwisata di Kabupaten Bekasi saat ini tentunya semakin meningkat ya. Itu terbukti dari data Pokdarwis, kelompok sadar wisata yang setiap tahunnya itu selalu bertambah gitu ya. Karena di Kabupaten Bekasi sebenarnya potensi-potensi wisata yang ada di kita itu sangat banyak. Cuman memang belum tergali gitu. Nah, oleh karena itu semakin banyaknya potensi itu maka semakin meningkatnya wisata yang ada di Kabupaten Bekasi gitu. Kalau boleh di-spill nih Bu, wisata-wisata di Kabupaten Bekasi itu ada apa aja sih Bu? Nah, kalau untuk jenis-jenisnya di Kabupaten Bekasi itu ada wisata alamnya kayak desa wisata, wisata pilgrim juga ada gitu ya. Lalu unggulan di Kabupaten Bekasi yaitu wisata industri. Oke, dan itu semua program sudah berjalan ya Bu ya? Sudah berjalan. Boleh spill nggak sih Bu, berapa banyak rata-rata pengunjung per tahun yang berwisata di Kabupaten Bekasi? Setiap tahun itu kami sudah mendata kenaikan untuk kunjungan wisatawan itu sekitar 20% ya. Tahun ini aja kita mengalami kenaikan 20% di angka 3.700.000 gitu ya untuk wisata alam dan wisata lainnya. Untuk wisata industri sendiri itu kita meningkat sekitar 50% lah gitu ya, sekitar 62.000 sekian. Jadi itu per tahunnya selalu meningkat. Selalu meningkat ya, 20%. Oke. Nah, untuk pariwisata yang sekarang sedang digencarkan, dikhususkan di tahun 2025 ini tuh apa sih Bu? Apakah kira-kira desa wisata kah atau wisata industri atau semuanya itu berjalan beriringan? Karena kan kita melihat memang progres dari pariwisata ini terus meningkat ya Bu ya di tiap tahunnya. Ya, itu gimana Bu? Untuk Dinas Pariwisata sendiri saat ini kami sedang konsen banget gitu di wisata industri memang. Karena wisata industri ini merupakan pintu masuk untuk mengakselerasi si wisata-wisata alam yang ada di Kabupaten Bekasi. Kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain, wisata alam secara head to head atau di-compare lah ya istilahnya dengan kabupaten kota pasti akan jauh gitu ya. Sedangkan positioning kita itu posisi Kabupaten Bekasi itu adanya di wisata industri gitu. Jadi memang daya tarik unggulannya itu wisata industri sebagai pintu masuk untuk menggandeng wisata alam ini juga bisa berjalan secara beriringan. Jadi pertama fokus utamanya ini di wisata industri. Kalau boleh tahu nih Bu, mungkin Sobat Urban JTV ini kan masih banyak yang belum tahu nih wisata industri itu apa sih Bu? Boleh mungkin sedikit dijelaskan Bu? Wisata industri itu perjalanan wisata yang ke perusahaan-perusahaan atau pabrik untuk melihat
bagaimana cara proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi gitu ya. Seperti itu ya Bu. Jadi untuk tamu-tamunya itu biasanya itu terbuka untuk umum atau bagaimana Bu? Nah, Inilah uniknya wisata industri dengan wisata-wisata lainnya ya. Wisata industri itu memang kan produknya itu memang produksi perusahaan atau pabrik gitu ya. Jadi itu tergantung dari si mangsa pasarnya sendiri. Kayak misal gitu ya, di perusahaan itu ada perusahaan food and beverage. Berarti itu mangsa pasarnya untuk anak-anak yang istilahnya mah mahasiswa ke bawah lah ya, mahasiswa, pelajar dan lain-lain gitu. Dan itu memang dibuka untuk umum juga, tapi ya itu dilihat dari mangsa pasarnya. Jadi biasanya ada bentuk pengajuannya dulu terlebih dahulu ya Bu Betul, ya ada untuk bentuk menyediakan wisata industrinya itu iya, sendiri ya. Tapi untuk kolaborasi dengan PT-PT di Kabupaten Bekasi itu udah berapa banyak sih Bu? Nah, untuk tahun ini kami baru dapat menggandeng sekitar 26 perusahaan. Enggak, sangat sedikit. Sangat sedikit. Secara di kita itu sekitar ada 7.000 perusahaan. Ya kan? Nah, ini PR besar, termasuk salah satu kendala lah ya di kami untuk mengembangkan wisata industri ini. Memang agak sulitnya itu untuk menggandeng beberapa perusahaan karena mereka juga kan terbentur dengan SOP di pusatnya gitu ya. Di pusatnya bukan di Indonesia kan, kalau perusahaan itu benar-benar di negaranya gitu. Jadi yang digencarkan salah satunya tahun ini itu ya kerjasama dengan para PT-PT ya Bu. Nah Bu, tentunya kan kalau ada wisata biasanya ada oleh-oleh ya Bu ya. Nah kita juga di sini telah dibersamai oleh Ibu Rina selaku pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Bekasi dengan oleh-oleh khas Kabupaten Bekasinya ya Bu ya. Nah kita pengen tahu Bu, Nunung untuk pelaku ekraf sendiri di Kabupaten Bekasi itu ada berapa banyak sih Bu? Nah, kalau untuk di kabupaten sendiri itu sekitar ada 7 subsektor secara, kalau di yang sebenarnya pelaku ekraf yang ada di Indonesia itu sekitar ada 17 subsektor. Untuk di kabupaten sendiri itu ada 7 subsektor. Salah satunya ya dari sektor kuliner gitu. Kalau untuk pelakunya sendiri banyak Bu? Udah lumayan banyak ya. Kita ada beberapa komunitas juga kan gitu. Karena memang si pelaku ekraf ini biasanya tergabung dalam komunitas. Ya, berarti mereka ini diberdayakan ya Bu oleh Dinas Pariwisata. Nah, seberapa berpengaruh sih Bu untuk pegiat ekraf ini dalam rangka promosi pariwisata terkhusus di Kabupaten Bekasi? Kalau Dinas Pariwisata pengaruhnya ya istilahnya ya, kami sebenarnya kalau setiap melaksanakan pameran atau event-event keluar gitu ya, kami pasti akan menggandeng si pelaku ekraf ini gitu. Beberapa pelaku ekraf tentunya ya, karena terbentur sama anggaran gitu ya. Nah, kita telah dibersamai sama Bu Rina nih, selaku pelaku ekonomi kreatif secara langsung yang aktif di Kabupaten Bekasi. Boleh ini nggak Bu, kenalkan dulu nih produk yang Ibu jual itu apa? Ya, oke. Terima kasih kepada Mbak dan juga Ibu Kabit. Saya Rina dengan brand saya Neng Pawon. Ini adalah beberapa contoh produk yang dihasilkan oleh usaha kami ya. Produk yang istilahnya mengandung kearifan lokal. Karena kan di Kabupaten Bekasi siapa sih yang nggak tahu jengkol? Benar. Biasanya selalu ada nasi uduk, semur jengkol dan teman-temannya. Betul. Nah, saya berpikir gimana caranya Bekasi ini punya cemilan yang kering, yang ringkes, yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, saya coba inovasi, hadirlah ini stik jengkol dan juga kentang Mustafa. Jadi ini dengan kemasan yang cantik gitu kan, mudah dibawa kemana-mana, dan sekarang juga sudah tersedia di beberapa retail modern. Jadi buat masyarakat Kabupaten Bekasi sekarang kalau mau pergi keluar kota, mau pulang kampung, udah nggak usah pusing lagi. Ada banyak oleh-oleh dari Kabupaten Bekasi yang bisa dibawa untuk pulang kampung. Oke, jadi nggak bingung-bingung ya Bu untuk mencari oleh-oleh, karena biasanya orang-orang dari Kabupaten Bekasi misalnya mau pulang kampung suka ditanya ya, oleh-oleh khas Kabupaten Bekasi itu apa? Bingung kita jawabnya. Nah, sekarang ada Neng Pawon ya Bu ya. Neng Pawon ini menyediakan stik jengkol sama kentang Mustafa.
kemasannya juga awet ya Bu, berarti ya kemungkinan akan bertahan ya kalau misalnya kita bawa dari sini ke sana juga ya. Oke, kalau boleh tahu Bu, Ibu merintis usaha ini sejak tahun berapa sih Bu? Mulainya sih kan coba-coba ya di akhir tahun 2018 gitu kan, tapi mulai diseriusinnya ya di awal 2019 kita lengkapi perizinannya, sudah kita permanis juga kemasannya, barulah kita mulai ekspansi ke toko oleh-oleh, ke retail modern, bahkan sekarang kita juga sudah masuk ke koperasi karyawan juga, dan bahkan sekarang yang paling in kita kerjasama sama wisata industri, jadi ini bagian dari paketnya gitu, jadi satu paket gitu sama wisata industri itu sendiri. Biasanya berarti kalau misalnya ada pengunjung yang datang ke wisata industri juga dipromosikan ini produknya. Oke, untuk sebagai ini oleh-oleh nih khas Kabupaten Bekasi gitu ya. Untuk produknya tersedia di mana saja Bu? Mungkin aja nih Sobat Urban bertanya-tanya pengen pesen gitu kan. Boleh dijelaskan mungkin Bu? Jadi yang paling pertama sih tentu ada di outlet kami ya, di rumah saya ada di Cikarang Barat. Nah kalau untuk yang dijual umumnya kita sudah ada di beberapa toko ya, ada di retail modern yaitu ada di Alfamart, ada di Hypermart, ada di Yovamart nih yang deket Poluk nih yang kemarin baru launching ya, dan juga ada di Indomaret dan juga beberapa retail yang lainnya. Jadi jangan khawatir nih Sobat Urban kalau misalnya mau cari-cari produknya Neng Pawon udah ada di mana-mana dan udah ya Bu ya untuk dicarinya ya. Boleh di-spill nggak sih Bu apa yang menjadi pembeda produk Ibu dengan produk lainnya? Ya tentu ya karena tadi diawali dengan keinginan bagaimana menghadirkan cemilan yang belum ada, yang nggak biasa gitu ya, sesuai dengan slogan kami gitu kan. Kita pengen hadirkan cemilan yang unik enaknya gitu kan. Selama ini kan orang beranggapan kayak semacam jengkol itu kan makanan kampungan Ya, gitu bener, ya. bener, Bu. Anak-anak kekinian, anak-anak muda tentu aduh malu gitu kan makanan. Tapi kalau udah dikemas seperti ini dengan tampilan yang berbeda ya insya Allah lah bisa mengikuti zaman gitu. Jadi pembedanya tentu karena ini berasal dari bahan baku yang mudah didapat, terus juga identik dengan Kabupaten Bekasi. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa diterima oleh semua masyarakat. Demikian Mbak. Benar. Karena kita tahu betul ya Bu, warga Kabupaten Bekasi ini seneng banget lalapan jengkol. Masakan-masakan Sunda tuh seneng banget. Tapi anak mudanya berkurang sukanya karena nganggep jengkol itu bau dan sebagainya. Siapa tahu dengan dikemas seperti ini jadi menarik ya bagi masyarakat, apalagi terkhusus kaum-kaum muda ya Bu ya. Nah, sebagai pelaku ekraf nih Bu, dan UMKM, bagaimana sih cara Ibu mengenalkan tentang pariwisata di Kabupaten Bekasi? Karena kan seperti yang tadi sudah Bu Nunung jelaskan juga bahwa memang ini merupakan package ya, paket dari wisata industri. Untuk bentuk paketnya itu sendiri kayak gimana? Ya, kalau yang pertama sih kan kami juga bekerja sama contoh ya dengan hotel-hotel. Jadi setiap ada tamu yang berkunjung ke hotel tersebut gitu kan, tamu wisata industri di luar kota. Nah, kita ini cemilan kita ini di package dengan roomnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita bekerja sama Pokdarwis dan juga desa wisata atau tempat wisata. Jadi kalau mau ada acara kunjungan, ada tamu dari luar kota banyak, kita mengadakan bazar gitu Mbak. Jadi sebelum mereka datang ke tempat wisata, kita sudah menghadirkan nih aneka produk kuliner dari Kabupaten Bekasi. Seperti itu. Luar biasa ya, dengan seperti ini UMKM Kabupaten Bekasi juga maju ya Bu ya. Nggak hanya pariwisatanya juga ya, karena ya ekonomi itu nggak bisa kita pungkiri, itu menjadi ujung tombak dari kemajuan kabupaten sendiri tuh ya. Oke, untuk promosinya seperti apa aja Bu dan bagaimana caranya sih Bu? Promosinya kan kalau secara offline tentu yang paling jitu, yang paling ampuh itu dari mulut ke mulut ya. Kita memberikan tester, misalkan ada kunjungan-kunjungan. Yang pertama kita mengadakan pameran-pameran, kita ikuti dan juga difasilitasi oleh Dinas Pariwisata. Walaupun itu misalkan pamerannya masih di dalam kota atau kadang kita keluar kota juga kita difasilitasi. Disitulah kita bisa mengenalkan lebih jauh gitu ya bahwa di Kabupaten Bekasi juga ada loh cemilan-cemilan gitu ya kuliner yang juga bisa menjadi identitas Kabupaten Bekasi. Kalau secara online-nya tentu kita ada di media sosial. Juga kita bekerja sama beberapa konten kreator juga, kita gerakan dengan anak-anak muda nih, anak-anak SMK gitu kan ya, kita berikan produknya, nanti teman-teman yang anak-anak SMK itu yang mengiklankan produk kita. Jadi kita saling berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi seluruh stakeholder dirangkul, dilibatkan supaya mempromosikan nggak hanya produk tapi pariwisata Kabupaten Bekasinya juga ya. Oke, tapi
Untuk Bu Nunung nih, kendala dalam promosi pariwisata dan juga pengembangan ada nggak sih Bu? Karena kan kita bisa melihat ya, tentunya adanya ketingkatan partisipasi masyarakat terhadap pariwisata, tidak bisa dipungkiri juga adanya konflik dinamika dan sebagainya. Itu ada nggak sih? Ada dong. Jadi memang di kita itu kendalanya masih banyaknya SDM yang masih belum sadar akan pentingnya medsos. Jadi mereka masih berpikiran secara konvensional untuk mempromosikannya gitu ya. Padahal medsos itu kan promosi paling murah ya. Nah, mereka belum bisa tuh mengelola medsos itu gitu. Jadi masih banyak yang enggan untuk update skill itu ya. Oke. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Ian ya, juga beliau menyampaikan bahwa adanya juga ya pelatihan-pelatihan ya. Betul, oleh karena itu dengan adanya kita sudah menganalisa lah ya, akhirnya di Dinas Pariwisata mempunyai upaya untuk memberikan pelatihan-pelatihan tersebut gitu. Bu, kalau sekarang itu kan kita melihat Gen Z ini sangat dominan ya dalam media sosial, dalam hal berbagai sektor lah ya. Sekarang bisa dilihat nggak sih Bu, seberapa antusiasnya Gen Z terhadap wisata di Kabupaten Bekasi? Karena kan ya kita nggak bisa memungkiri ya kekuatan Gen Z ini sangat-sangat kuat di masa yang sekarang gitu. Kalau saya lihat memang kan sekarang ini anak-anak muda kreatif-kreatif ya. Dilihat juga dari data kunjungan. Data kunjungan itu kan semakin tahun semakin meningkat gitu ya. Lalu di kami juga kan beberapa wisata alam untuk yang kayak Kawung Tilu gitu ya. Itu pun saya pas monitoring ke sana pun memang makin banyak gitu anak-anak muda yang pada ke sana. Jadi antusiasmenya juga sangat tinggi ya. Central Park, Oke. ya kan? Salah satunya Central Park itu kan anak muda semua Iya, rata-rata gitu bener. ya. Apalagi mereka kalau biasanya ada spot foto, Nah, biasanya langsung gemar iya, untuk datang betul, gitu betul. ya. Ada spot foto, makanannya enak. Nah, paling Murah. murah. Nah, itu dia. Kolaborasi yang luar biasa Betul. ya, yang harus disediakan sama Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Ngemasnya bagaimana nih? Salah satunya berarti dengan kerjasama dengan Neng Pawon ini ya. Oke. Lalu Bu, bagaimana sih Bu strategi Ibu untuk tahun ini dalam promosi pariwisata itu sendiri? Nah, kalau strategi di Dinas Pariwisata untuk tahun ini ya, nomor satu tetap ya medsos. Kita menggandeng beberapa talent-talent lah ya, kayak Abang Empo gitu. Abang Empo kita gandeng sebagai talent untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bekasi. Lalu yang kedua, kita juga sudah melaksanakan roadshow ke beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Barat gitu ya. Lalu yang ketiga kita sih berdasarkan anggaran ya Mbak ya. Jadi memang kita akan melakukan beberapa pameran gitu. Nah, pameran ini kita berdasarkan kalender event tahunannya dari Kemenpar gitu. Jadi di tahun ini akan banyak program-program kreatif ya dari Dinas Pariwisata. Jadi Sobat Urban nih jangan sampai ketinggalan. Untuk Sobat Urban ingin tahu terkait IG ataupun media sosial dari Dispar. Nah, kalau IG-nya Dispar Kab Bekasi, untuk yang YouTube-nya Dinas Pariwisata Kab Bekasi Official. Oke, jadi Sobat Urban nih kalau yang mau kepo-kepo boleh ya Bu ya, karena pastinya akan banyak program-program juga informasi-informasi lainnya ya Bu ya. Oke. Nah Bu Nunung kembali lagi nih ke Bu Rina. Oke. Apa sih Bu yang menjadi harapan Ibu selaku pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan wisata di Kabupaten Bekasi? Ya, harapannya tentu yang paling pertama selalu ingin berkolaborasi. Salah satu bentuk yang menjadi mimpi ya kami para pelaku ekonomi kreatif ya, terutama kami sektor kuliner, selalu ingin dilibatkan di setiap momen-momen kepariwisataan di Kabupaten Bekasi. Terus yang kedua juga salah satu mimpi itu di setiap objek wisata, desa wisata atau apapun itulah yang jadi destinasi di Kabupaten Bekasi, itu kita kepengen ada namanya pojok pelaku ekonomi kreatif. Jadi semacam booth lah. Jadi setiap orang yang berkunjung pasti tahu ini loh apa namanya kuliner dari Kabupaten Bekasi gitu kan. Jadi itu salah satu bagian dari cara kami juga mengenalkan dan juga saling mengisi dengan tempat wisata itu sendiri. Jadi selain nanti pengunjung itu datang ke tempat wisata, ya pulang oleh-olehnya ya sudah ada seperti itu Mbak. Memang kita nggak bisa memungkiri juga ya kekuatan dari kolaborasi itu sangat kuat ya, karena
Sekarang kalau maju-majunya sendiri ya udah nggak akan bisa. Perlu adanya kolaborasi, kerjasama ya. Dan hari ini sudah dibuktikan oleh Dinas Pariwisata dan juga pelaku ekonomi kreatif dari Kabupaten Bekasi secara langsung ya Bu. Jadi banyak pelaku-pelaku ekraf yang aktif ya Bu di dalam pariwisata Bekasi ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu untuk kedua narasumber. Harapan Ibu untuk geliat pariwisata di Kabupaten Bekasi tahun ini seperti apa? Mungkin dari Bu Nunung dulu, boleh, silahkan. Ya, semoga harapan dari Dinas Pariwisata ya tentunya khususnya gitu. Semoga semakin bersinergi, semakin berkolaborasinya, semakin ditingkatkan dalam pengembangan pariwisata dengan stakeholder kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bekasi gitu ya. Kalau dari Bu Rina, Ya, harapannya sih tentu tetap selalu bisa berkolaborasi ya dengan Dinas Pariwisata khususnya. Dan juga kalau kepengenannya kami itu ya buat masyarakat Kabupaten Bekasi, nyok kita kunjungin tempat wisata di Kabupaten Bekasi dulu deh, biar kita tahu ya. Jadi mainnya nggak usah jauh-jauh dulu. Ternyata Kabupaten Bekasi itu keren, cantik gitu kan. Sebetulnya semua wisatanya ada, cuman kadang ya kita belum mengenal. Seperti itu. Ya siapa lagi Bu kalau bukan kita yang akan mempromosikan. Kadang justru promosi terkuat itu bukan dari mana-mana, tapi dari masyarakatnya itu sendiri ya. Tentunya hal ini sangat dibutuhkan ya untuk Sobat Urban yang menonton, mungkin butuh bantuannya ya Bu ya untuk kita sama-sama kembangkan pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Kabupaten Bekasi. Oke, boleh mungkin untuk penutup karena kita warga Kabupaten Bekasi nih Bu. Biasanya idealnya dengan pantun. Boleh mungkin di skill Bu, pantun untuk penutup kita pada hari ini. Silakan Bu Nunung. Siap. Wah, sudah dibuatkan nih ya pantunnya. Khusus untuk Sobat Urban ya Bu ya. Sobat Boleh. Urban ya. Iya, boleh silakan Ibu pantunnya. Hai Sobat Urban, saya minta cakepnya ya. Boleh. Ke pasar beli ikan tenggiri. Cakep. Jangan lupa bawakan kari. Cakep. Ke Kabupaten Bekasi, ayo kemari. Cakep. Wisata seru, bikin happy. Boleh dari Bu Rina, Oke. silakan. Ini sambil nyontek ya Mbak Boleh, ya. nggak apa-apa Bu. Sobat Urban mengerti. Ya. Oke, Sobat Urban, saya coba bawa pantun ya. Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Ikutan serunya wisata industri. Cakep. Kalau pulang awas kecantol, bawa oleh-oleh stik jengkol. Boleh ditunjukin dong Bu produknya ke kamera. Iya. Stik jengkol dan juga kentang Mustafa ini ya produk Ya, khas boleh ya dari ditunjukin ya. Kabupaten Bekasi Sobat Ya, Urban. Tentunya jangan lupa kalau misalnya Sobat Urban datang ke pariwisata yang ada di Kabupaten Bekasi, jangan lupa juga untuk membeli produk-produk yang memang dihasilkan oleh warga Kabupaten Bekasi, karena dengan seperti itu kita membantu perekonomian di Kabupaten Bekasi. Betul. Mungkin cukup sekian sesi kita pada hari ini. Terima kasih Bu Nunung dan juga Bu Rina atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa berjodoh dan bisa bertemu lagi, main-main lagi ke sini dengan progres yang luar biasa ya ke depannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.